publikasi hasil pemikiran dan penelitian berjudul Kajian tentang Efektivitas Pesan dalam Komunikasi. Jurnal ini berkaitan dengan tradisi sosiopsikologi, tradisi yang dimana menegakkan model sebab akibat berdasarkan perilaku seseorang. Adapun teori yang ada di dalam tradisi ini, yang pertama teori perilaku. Teori ini memberikan perhatian bagaimana seseorang berperilaku atau bertindak dalam berbagai situasi komunikasi yang dihadapi. Yang kedua, teori kognitif, yaitu memberi perhatian pada bagaimana individu memperoleh, menyimpan, dan mengelola informasi yang akan menghasilkan perilaku dan tindakan. Akan ada contoh dari tradisi sosiopsikologi juga, paradigma interpretatif dan paradigma konstruktivisme, mazhab empirisme, dan mazhab semiotika yang akan dibahas. Selanjutnya, contoh dari tradisi sosiopsikologi. Yang pertama, pada pertengahan abad yang ke-20, saat dunia dirasa semakin sempit akibat revolusi industri dan revolusi teknologi, pesawat terbang, listrik, telepon, surat kabar, film, radio, televisi, dan sebagainya, maka para cendekiawan abad modern seperti Karl Popper yang sejak pada tahun 1940 menaruh minat besar pada perkembangan komunikasi, menyadari betapa pentingnya komunikasi ditingkatkan dari hanya sekedar pengetahuan atau yang disebut knowledge menjadi ilmu sains. Contoh yang kedua, sebaliknya jika ada pihak yang tidak mengerti tentang sesuatu yang sedang dikomunikasikan, maka komunikasi tidak berjalan dan hubungan antara orang tersebut tidak meningkat. Contoh yang ketiga terdapat pada faktor strategi komunikasi. Seperti halnya dengan strategi dalam bidang apapun, maka strategi komunikasi harus didukung oleh teori, sebab teori merupakan pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah diuji kebenarannya. Dari ketiga contoh ini merupakan hubungan sebab akibat sehingga masuk dalam tradisi sosiopsikologi. Dalam tradisi sosiopsikologi, jurnal yang berjudul tentang kajian efektivitas pada komunikasi berkaitan dengan adanya efek kognitif itu sendiri, yakni efek yang timbul pada komunikan yang menyebabkan dia menjadi tahu informasi apa yang disampaikan oleh komunikator. Nah, dalam tradisi sosiopsikologi ini ada dua teori yang melatar belakangnya, yaitu teori yang pertama tentang teori kognitif dan teori yang kedua yaitu teori perilaku. Teori kognitif yakni berkenaan dengan pengolahan informasi yang bersifat mental, dan teori perilaku yaitu faktor supporting atau yang biasa disebut dengan faktor dukungan. Dari faktor dukungan ini diberitahukan agar pesan yang disampaikan oleh komunikan, maka seorang komunikator harus dipaksa bersifat sopan agar informasi yang dikasihnya dapat dimengerti oleh komunikator. Selanjutnya paradigma. Jurnal ini masuk dalam paradigma interpretatif. Interpretatif adalah suatu langkah untuk memperoleh makna terhadap suatu objek secara mendalam dan luas terhadap objek penelitian. Nah, objek penelitian dalam jurnal tersebut adalah pesan yang dimaknai dengan adanya komunikasi yang efektif. Dengan penjelasan yang ada di jurnal tersebut yaitu, Wiryanto menegaskan bahwa komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat menghasilkan efek-efek atau perubahan-perubahan sebagaimana yang diinginkan komunikator seperti perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Perubahan-perubahan di pihak komunikan itu dapat diketahui melalui tanggapan-tanggapan yang diberikannya sebagai umpan balik atau feedback. Yang kedua, jurnal ini ada kaitannya juga dengan paradigma konstruktivisme. Konstruktivisme yaitu hasil dari konstruksi sosial yang bersifat relatif untuk membangun realitas sosial yang relatif. Seperti yang ada pada jurnal tersebut yaitu para cendekiawan kuno mulai dari Aristoteles yang hidup ratusan tahun sebelum Masehi hingga pakar komunikasi modern yang lahir pada abad 20 menyadari betapa pentingnya komunikasi bagi kehidupan sosial, budaya, pendidikan maupun politik. Maka para cendekiawan abad modern seperti Charles Hofland yang sejak tahun 1940-an menaruh minat besar pada perkembangan komunikasi menyadari betapa pentingnya komunikasi ditingkatkan dari hanya sekedar pengetahuan menjadi ilmu pada perjalanan waktu berikutnya. Bahkan hingga saat ini, meski komunikasi telah dikembangkan menjadi sebuah ilmu, namun dalam realitas kesehariannya masih sering dijumpai terjadinya misunderstanding maupun miscommunication di antara para pelaku komunikasi itu sendiri yang kemudian memunculkan ketidaksepahaman atau ketidaksependapatan terhadap suatu pesan. Selanjutnya tentang mazhab.
Pesan harus mudah dipahami oleh komunikan. Dalam menyampaikan pesan ini biasanya dipengaruhi oleh faktor sematis, yakni menyangkut penggunaan bahasa sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaan komunikator kepada komunikan. Agar komunikasi berjalan lancar, maka gangguan sematis ini harusnya diperhatikan oleh komunikator, sebab jika terjadi kesalahan ucap atau kesalahan tulis, maka akan menimbulkan salah pengertian. Ini sangat berkaitan erat dengan mazhab empirisme, yang mana mazhab empirisme ini dilihat dari pengalaman dan realita, di mana kita seringkali mengalami misunderstanding jika sedang berkomunikasi antara komunikator dengan komunikan dalam penggunaan bahasa. Baik, sebagian besar orang beranggapan bahwa komunikasi itu sesuatu hal yang mudah dilakukan, mengingat semenjak kecil kita sudah bisa melakukannya. Namun dengan konteks tertentu, terutama jika komunikasi yang ingin kita lakukan bertujuan untuk mendapatkan efek dari komunikasi, maka kita akan berpikir dua kali untuk mengatakan bahwa komunikasi itu mudah. Jangan-jangan kita justru akan mengalami kesulitan yang luar biasa dalam melakukan komunikasi. Terlebih jika efek dimaksud sesuai dengan yang kita inginkan dan para komunikasi yang jumlah banyak. Dalam kondisi demikian tentu ada beberapa syarat yang harus kita penuhi sebagai seorang komunikator agar pesan yang akan kita sampaikan tadi didengar oleh komunikan dan menghasilkan efek tertentu. Baik, apa yang tadi saya jelaskan, ini dia berkaitan dengan mazhab semiotika, di mana mazhab ini menjelaskan seni bicara atau disebut juga linguistik. Halo, kami dari kelompok teori sibernetika. Di sini kami mengambil jurnal yang berjudul Teori Sibernetika dalam Komunikasi Konflik dan Dukungan Sosial Keluarga Anak Remaja Cerebral Palsy melalui Cyber Extension yang ditulis oleh Resma Naharu Tanjunan dan Nani Musa. Selanjutnya saya berikan kepada teman-teman. Dalam jurnal ini ada kaitannya dengan tradisi sibernetika. Seperti dari sibernetika sudah Kami akan membahas jurnal yang berjudul Semiotika dalam Metode Penelitian Komunikasi yang ditulis oleh Bambang Murdianto dan Emilsia Nur. Karena jurnal ini ada kaitannya dengan tradisi semiotika, teori semiotika, paradigma konstruktif dan kritis, lalu mazhab linguistik dan subjek seni yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Dalam jurnal ini ada kaitannya dengan tradisi semiotika, karena tradisi semiotika merupakan tanda yang mewakili objek, ide, situasi, keadaan, perasaan, dan sebagainya yang berada di luar diri. Dalam tradisi semiotika ada teorinya, yaitu teori semiotika yang merupakan bagaimana tanda-tanda memproses atau mempresentasikan benda, ide, keadaan dan situasi, perasaan, serta kondisi yang ada di luar tanda itu sendiri. Dalam jurnal ini ada kaitannya dengan paradigma kritis dan paradigma konstruktif, karena paradigma ini membahas secara luas tentang objek, peristiwa, serta pendapat yang membangun. Dalam jurnal ini ada kaitannya dengan mazhab linguistik dan
Icon adalah tanda yang menegaskan makna itu sendiri, sedangkan indeks adalah tanda yang mengindikasikan suatu yang berarti lain, dan simbol adalah tanda yang berarti tertentu. Kami mengambil dan membahas contoh dari jurnal Retorika Simbol Islam pada akun Instagram Ridwan Kamil. Dari Fakiatul Husna, Magister Interdisciplinary Islamic Studies, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jurnal ini menggunakan tradisi retorika karena tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisa praktek penggunaan simbol retorika melalui simbol-simbol Islam pada akun Instagram Ridwan Kamil yang merupakan wali kota Bandung. Hal ini sejalan dengan fokus perhatian tradisi retorika yang mencakup bagaimana manusia menggunakan simbol-simbol untuk memengaruhi siapa saja yang ada di dekatnya dan membangun dunia di mana mereka tinggal, atau dalam hal ini dengan menggunakan akun media sosial pribadi. Secara etimologis, kata semiotik ini berasal dari bahasa Yunani, yakni simeon, lembaran di tanah. Bila dikaji secara terminologis, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tanda. Tanda itu sendiri dianggap sebagai suatu dasar konvensi sosial dan memiliki suatu makna tertentu. Menurut Tina Buko, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda supaya dapat mengetahui bagaimana tanda tersebut berfungsi dan menghasilkan suatu makna. Dalam hal ini, tanda yang dimaksud dalam jurnal yang kami ambil adalah simbol-simbol Islam yang nantinya akan mewakili suatu hal yang berkaitan dengan objek-objek tertentu dan membawa informasi yang dapat dikenali oleh sesama pengguna Instagram yang melihat posting dari akun Bapak Ridwan Kamil. Menurut kami, paradigma yang dipakai dalam jurnal penelitian ini adalah paradigma interpretatif. Karena peneliti bagaimana pemaknaan terhadap simbol-simbol Islam yang dipakai pada postingan Instagram Ridwan Kamil mempengaruhi pengguna lain yang melihat postingan tersebut. Kami akan membahas jurnal yang berjudul Sosiokultural dalam Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar yang dituliskan oleh Choi Renisa yang ada berkaitan dengan tradisi sosiokultural. Terdapat 3 tradisi sosiokultural, yaitu teori interaksi simbolik, teori konstruksi sosial, dan teori sosiolinguistik. Paradigma konstruktivisme, lalu mazhab Iowa School yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Dalam jurnal ini berkaitan dengan tradisi sosiokultural karena tradisi sosiokultural merupakan sebuah studi komunikasi yang mengkaji interaksi antar individu dalam sebuah kelompok. Bagaimana elemen-elemen seperti ini, seperti nilai, norma, aturan, paham, bekerja secara interaktif dalam komunikasi pada suatu kelompok. Dalam tradisi sosiokultural ada 3 teorinya, yaitu yang pertama, teori interaksi simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Yang kedua, teori konstruksi sosial merupakan suatu kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan atau penalaran teoritis yang sistematis. Yang ketiga yaitu teori sosiologistik, merupakan ilmu yang berfokus pada bahasa yang digunakan sesuai dengan kondisi masyarakat. Dalam jurnal ini berkaitan dengan paradigma konstruktivisme karena paradigma ini membahas mengenai hasil dari konstruksi sosial yang relatif dan digunakan untuk membangun. Yang kelima, dalam jurnal ini berkaitan dengan mazhab Iowa School, merupakan mazhab yang berkaitan dengan interaksi simbolik yang artinya mengarahkan kita mengenai pemikiran interaksi baik pada diri sendiri maupun interaksi antara individu. Ada 3 konsep penting dalam interaksi simbol, yakni konsep min, pikiran, self, diri, dan spioti, masyarakat. Yang pertama, pikiran min adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, di mana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka
melalui interaksi dengan individu lain. Yang kedua, diri. Self adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain. Yang ketiga, masyarakat atau society adalah jaringan hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu di tengah masyarakat. Baik, selanjutnya saya dan teman-teman saya akan membahas salah satu jurnal yang berjudul Teori Kritis yang ditulis oleh Dr. Aryo Dermatoto, MSI, yang ada kaitannya dengan tradisi kritis, paradigma kritis, dan mazhab kritis. Kepada teman saya persilahkan. Pada teori komunikasi ini juga terdapat teori kritis. Dalamnya teori ini membahas sebuah kritik terhadap suatu opini yang membangun. Dalam jurnal ini berkaitan dengan tradisi kritis ialah bagaimana membangun suatu program guna untuk membangun suatu opini yang baik. Dalam jurnal ini juga yang berkaitan dengan tradisi kritis, yaitu menunjukkan ketertarikan bagaimana suatu program mendukung penindasan tanpa memisahkan faktor yang mendukung penindasan tersebut. Jurnal ini berkaitan dengan paradigma kritis, di mana paradigma kritis berkaitan dengan kenyataan dan fenomena-fenomena yang terjadi. Pada jurnal ini membahas secara luas tentang objek, peristiwa, serta pendapat yang membangun. Penerapan paradigma kritis pada jurnal ini dapat dilihat dari pendapat para ahli seperti pendapat Lincoln dan Grube, Deddy Mulyana, Theodor Adorno, Herbert Marcuse. Dalam hal ini juga, pada dasarnya, paradigma kritis bersumber dari pemikiran mazhab Frankfurt. Paradigma atau aliran ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh yang berangkat dari pemikiran Marxisme, meskipun sekarang sudah semakin jauh dari landasan asalnya. Baik, kami akan membahas jurnal yang berjudul Tradisi Fenomenologi para Penelitian Komunikasi Kuantitatif yang ditulis oleh Enkos Kuswarno, yang ada kaitannya dengan tradisi fenomenologi, tradisi sosio-kultural, paradigma post-positivisme, interpretatif, dan paradigma konstruktivisme. Jurnal ini juga menggunakan mazhab empirisme. Yang kedua, fenomenologi ini adalah salah satu tradisi yang ada dalam teori komunikasi karena yang sesuai dengan judul ini. Peneliti berupaya menggambarkan fenomena dari suatu komunitas menurut pandangan mereka sendiri, maka tradisi yang sesuai dengan judul jurnal ini adalah tradisi fenomenologi. Dengan demikian, fenomenologi adalah pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep diri atau pandangan hidup mereka sendiri. Penulis juga menggunakan pendekatan interaksi simbolik yang mengandung inti dasar premis tentang komunikasi dan masyarakat. Interaksi simbolik adalah teori yang ada di tradisi sosiokultural yang mempelajari tentang norma, peran, makna dalam peraturan yang dapat membentuk kepribadian atau bagaimana struktur sosial membentuk perilaku dari individu. Lainnya, jurnal ini juga berkaitan dengan paradigma positivisme, yaitu penelitian kuantitatif yang mencari kualitas dari jurnal itu sendiri. Berikut adalah tahap-tahap pelaksanaan penelitian kuantitatif. Pertama, penentuan lokasi dan individu. Kedua, proses pendekatan, strategi, penentuan, pemilihan, informan, teknik, pengumpulan data, prosedur pencetakan data, isu-isu pelangganan, penyampaian data. Jurnal ini menyebutkan bahwa penelitian kualitatif dalam ilmu komunikasi sebagai paradigma interpretatif. Mulyana menyebutnya sebagai perspektif subjektif yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sifat realitas. Yang kedua, sifat manusia. Yang ketiga, sifat hubungan mengenai realitas, komunikasi. Yang keempat, hubungan antara penelitian. Jurnal ini ada kaitannya juga dengan paradigma konstruktivisme karena dijelaskan mengenai tindakan menciptakan suatu tindakan sosial yang ditujukan dengan proses interaksi sosial antar individu. Yang ketujuh, jurnal ini juga berkaitan dengan mazhab empirisme, yaitu melihat bagaimana
pengalaman dalam realitas sosial, mazhab ini berkaitan dengan tradisi fenomenologi karena berdasarkan pengalaman seseorang.